Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 fonologi yang beranggotakan Nafisatul Khairiyah, Isna Fardianawati, Asih Kusumawati, dan Agustin Linawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi uraian fonem dan suku kata. Berikut penjelasannya. Dalam bahasa selalu terdapat perbedaan-perbedaan dalam pengucapannya. Perbedaan bunyi tersebut ditentukan oleh kemampuannya sendiri. Bunyi yang secara fonetis berbeda dalam lingkungan yang sama yang berpengaruh membedakan kata yang berlainan dinyatakan dengan fonem yang berbeda. Dalam ilmu bahasa, fonem ditulis antara dua garis miring. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata ataupun suku kata. Misalnya fonem P yang memiliki dua macam pengucapan. Apabila berada pada awal kata maka dilafalkan secara lepas. Sedangkan bila berada di akhir kata maka tidak dilafalkan secara lepas. Bahasa Indonesia memiliki 28 buah satuan bunyi, yaitu 6 fonem vokal dan 22 fonem konsonan. Kesatuan fonem-fonem akan saling mempengaruhi sehingga dapat memungkinkan perbedaan dalam pelafalan fonem-fonem tersebut. Misalnya lafal vokal A yang dilafalkan dengan cara menarik lidah ke belakang dan ke bawah, disertai dengan menghembuskan udara keluar. Sedangkan mulut dibuka lebar-lebar, membundar, serta lafal fonem yang lainnya. Berikut adalah cara menguraikan fonem-fonem bahasa yang mudah. Yang pertama, catatlah bunyi-bunyi yang secara fonetis sama atau mirip. Yang kedua, catatlah bunyi-bunyi yang selebihnya. Yang ketiga, dengan kasar kontras, karena lingkungan yang sama atau yang mirip itu sebagai fonem-fonem yang berlainan. Keempat, dengan dasar lingkungan yang komplementer, anggaplah bunyi-bunyi yang fonetis mirip itu sebagai fonem yang sama. Yang kelima, anggaplah semua bunyi-bunyi yang terdapat pada hal kedua sebagai fonem-fonem tersendiri. Keenam, untuk bunyi-bunyi prosodi diperlakukan cara yang sama untuk menguraikannya. Suku kata adalah bagian dari kata yang diucapkan dalam satu hembusan nafas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem, vokal, dan konsonan. Salah satu contohnya adalah kata datang, yang mana kata datang tersebut terdiri atas dua hembusan nafas, satu untuk ucapan da, serta satu lagi untuk tang. Dalam bahasa Indonesia sendiri, yang selalu menjadi puncak suku kata adalah vokal, yang kemudian diikuti serta didahului oleh konsonan. Suku kata ada dua macam. Yang pertama, suku buka, dan yang kedua adalah suku tertutup. Suku buka adalah suku yang berakhir dengan vokal. Contohnya adalah do, re, dan lain sebagainya. Sedangkan suku tertutup adalah suku kata yang berakhiran dengan konsonan. Contohnya dor. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri ada bermacam-macam suku kata. Misalnya yang telah saya tuliskan pada presentasi saya, yaitu ada vokal, contohnya adalah amal, ada vokal konsonan, arti, konsonan vokal, contohnya adalah pasar, dan lain sebagainya. Nah, bahasa Indonesia ini tidak memiliki konsonan rangkap di akhir kata, sehingga kata asing yang memiliki ciri tersebut dipakai dalam bahasa Indonesia, yang mana yang nantinya disesuaikan dengan menyisipkan vokal atau menghilangkan salah satu konsonannya. Jika dua konsonan terdapat dalam satu suku kata yang sama, maka konsonan yang pertama hanyalah P, B, T, K, G, F, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua hanyalah L, R, W, atau S, M, N, K di dalam beberapa kata. Jika tiga konsonan berderet dalam suku kata, maka konsonan yang pertama S, yang kedua T atau P, dan yang ketiga R atau L. Contohnya 1. STR, strategi, struktur. 2. SPR, spray. 3. SKR, skripsi. 4. SKL, sklerosis.
Deretan dua konsonan yang biasa dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. MB, ambil, gambar. 2. NT, untuk, ganti. Dari pola suku kata dan deretan konsonan di atas dapat disimpulkan bahwa jajaran konsonan yang berada di luar kedua kelompok ini akan terasa asing di telinga kita. Dan ketika terucapkan agak tersendat-sendat. Kata seperti Kafka dan Atun kelihatan dan terdengar aneh bagi kita karena deretan konsonan FK dan TD tidak terdapat dalam pola urutan konsonan bahasa kita, meskipun konsonan F, K, T, dan D masing-masing merupakan fonem bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.